Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita ada hari ini. Dan mari kita mau pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan, pemberi hidup itu kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dan kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Kita sembah Tuhan dengan puji-pujian kita. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Biarlah melalui pujian ini kita akui bahwa hidup kita ini adalah kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Kita berterima kasih sebab anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami mau terus bersyukur
menaikkan puji-pujian yang lahir dari hati kami yang terbaik untuk kami menyenangkan Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, biar Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang menerima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau menikmati Engkau, menikmati jamahan-Mu, menikmati lawatan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita tinggikan Dia, kita puji nama Tuhan. Sebab kita sudah menikmati anugerah-Nya, kita sudah diberi kemurahan, sehingga kita hari ini ada untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nyanyikan pujian, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka dalam Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Kita tinggikan Dia, kita puji namanya, bersyukur buat kemurahan-Nya. Datanglah Haleluya. ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
setianya Tuhan Yesus baik. Kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan biarlah kita tetap terus merasakan penyertaan Tuhan itu. Itu sebabnya mari kita minta terus kepada Tuhan supaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kita pun jangan meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terutama bagiku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Kita akui bahwa hidup kita ini oleh karena adanya penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, anugerah-Mu, anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. 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 Haleluya. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab dari kebenaran firman Tuhan itulah kita dikuatkan. Iman percaya kita di dalam Tuhan semakin diteguhkan. Dan kita semakin percaya bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku
menyelamatkan hidup. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus Haleluya. pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Benarlah Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristuslah alasan kami hidup, alasan kami memuji, alasan kami meninggikan, karena hanya Tuhanlah, dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata lewat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh saat ini Tuhan memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami naikkan, pujian penyembahan kami berbau harum nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Saat ini kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Engkau sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi mau-Mu Tuhan lewat suara hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua yang mendengar semuanya Tuhan, semuanya diperbaharui Tuhan lewat berkat-berkat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali kita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kalau kita boleh bersekutu hari ini, dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga akan mendengarkan firman Tuhan, ini adalah kasih karunia Tuhan saja untuk kita. Dapat lagi bersekutu, sekalipun lewat ibadah yang ditayangkan seperti ini. Tetapi ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana. Ada suara Tuhan yang akan datang kepada kita untuk memberikan kita selalu kekuatan, semangat sukacita, berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, tema hari ini yaitu hanya anugerah Tuhan. Satu ayat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 65. Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-65 berbunyi demikian.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Puji Tuhan. Satu ayat ini memberikan kita satu penjelasan bagaimana orang kalau datang kepada Yesus itu karena karunia dari Bapa. Kasih karunia atau anugerah itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita. Bicara soal kasih karunia atau anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima, yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerima itu, tetapi diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi kasih karunia atau anugerah adalah pemberian Allah kepada kita secara cuma-cuma yang sebetulnya kita tidak pantas, kita tidak layak untuk mendapatkan itu. Jadi bahasa yang lain juga dari kasih karunia atau anugerah ini adalah kemurahan hati Tuhan atau belas kasihan Tuhan saja. Kalau kita merenungkan sejenak, hidup kita ini apakah karena kita kuat, kita sehat, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik-baik saja? Coba kita renungkan bahwa hidup yang kita jalani sekarang itu adalah kasih karunia, anugerah Tuhan saja, kemurahan Tuhan. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu adalah anugerah Tuhan saja untuk kita. Kalau kita mundur di perjanjian lama, bagaimana nabi-nabi di dalam perjanjian lama selalu berbicara mengenai pertobatan. Coba kita membuka di dalam Yeskiel pasal 36. Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana hati yang baru, kalau orang mau bertobat, diberikan Tuhan hati yang baru. Hati yang baru ini adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan saja. Bukan karena dari diri kita, dengan usaha kita untuk memiliki hati yang baru. Tetapi di sini ditegaskan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan hati yang lembut. Tuhan menjauhkan dari hati yang keras. Dan Tuhan memberikan hati yang taat. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita percaya kepada Tuhan, percaya kalau mau lahir baru harus melewati dulu apa yang dinamakan pertobatan. Pertobatan tentu harus ada hati yang baru di sana. Hati yang baru ini bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Yeremia 31 bagaimana kalau orang sudah memiliki hati yang baru, tentunya juga dia akan memiliki firman. Yeremia 31 ayatnya yang ke-33.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita mendapatkan firman, mendapatkan hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan itu. Kita memiliki firman di dalam hati. Rupanya itu juga adalah hasil daripada pemberian Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan juga. Bukan karena dengan usaha kita untuk mendapatkan firman Tuhan itu. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Jadi, mulai dari bagaimana orang harus bertobat, dia memiliki hati yang baru. Itu adalah karunia Tuhan. Mendapatkan firman Tuhan, itu adalah karunia Tuhan juga. Bagaimana dengan iman yang kita miliki? Apakah iman yang kita miliki hasil dari usaha kita? Hasil dari pekerjaan kita? Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan usaha kita. Ternyata itu adalah kasih karunia. Dari tiga hal ini, sesungguhnya, mulai daripada kita mengenal Tuhan, ada pertobatan di sana, memiliki hati yang baru. Tuhan menaruh firman di hati kita, yang membuat kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Rupanya semuanya itu adalah kasih karunia. Semua itu adalah pemberian Allah. Anugerah Tuhan saja kepada kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, kata firman Tuhan. Kita memiliki iman, bukan karena kerja keras kita, tetapi anugerah Tuhan untuk kita. Saudara-saudaraku, kalau kita kembali ke Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ada satu ayat juga yang ada kemiripan. Di pasal 6 ini Injil Yohanes, ayatnya yang ke-44 berkata begini. Yohanes 6 ayatnya yang ke-44 berkata begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ayat pokok kita hari ini, orang yang datang kepada Yesus itu adalah kasih karunia. Datang kepada Yesus, orang-orang yang datang kepada Yesus itu adalah kasih karunia. Dan ayat 44 ini berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada yang bisa datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi, orang yang datang kepada Yesus, orang bisa percaya kepada Yesus, jadi pengikut Yesus, itu karena dia ditarik oleh Bapa. Dia mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia itu. Coba kita melihat di dalam Injil Lukas.
Lukas pasalnya yang ke-19. Kita sudah tahu pasti mengenai kisah seorang pemungut cukai. Lukas pasal yang ke-19 mengenai seorang kepala pemungut cukai yaitu Sakeus. Ayatnya yang ke-2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi Yesus bersama dengan murid-muridnya berkesempatan masuk di kota Yeriko. Dan di sana ada seorang kepala pemungut cukai, kepala pajak, yang bernama Sakeus. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko. Diikuti oleh banyak orang. Orang-orang yang ingin melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan. Orang-orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran dari Yesus. Satu orang sebagai seorang pejabat negara. Dia tidak malu untuk berlari. Dia ingin melihat Yesus, tetapi dia terbatas oleh fisiknya. Dia berlari dan dia panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan dia berhasil melihat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah Sakeus yang mencari Yesus? Kalau kita menghubungkan dengan ayat kita yang kita sudah baca tadi, Yohanes 6 ayat 44. Bukan Sakeus yang mencari Yesus, tetapi Yesuslah yang mencari Sakeus. Dia bisa menemukan Yesus karena dia ditarik oleh Bapa di sorga. Sakeus bisa melihat Yesus, bisa menemukan Yesus, karena Sakeus ditarik oleh Bapa di sorga, sehingga dia bisa menemukan Yesus. Ada apa? Ini adalah anugerah Tuhan bagi seorang Sakeus. Dan waktu Sakeus dia turun dari pohon itu, Yesus berkata, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Jadi berita besar. Banyak orang yang bersungut-sungut. Mereka bilang, Yesus ini mau menumpang di rumah orang berdosa. Di zaman itu, para pemungut cukai, orang-orang yang penagih-penagih pajak, mereka kategorikan, mereka golongkan mereka itu adalah orang-orang berdosa. Karena mereka begitu banyak memeras rakyat. Dengan pajak yang begitu tinggi. Mereka melakukan pemerasan. Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan para pemungut cukai ini. Sakeus sadar. Dia katakan, Tuhan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus katakan, hari ini sudah terjadi keselamatan di rumah ini. Yesus katakan kepada Sakeus, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Bukan Sakeus yang menemukan Yesus. Tetapi Yesuslah yang mencari Sakeus. Yesuslah yang menemukan dia. Kita mundur di pasalnya yang ke-15. Dari Injil Lukas.
Di sini, pasal 15 dari Injil Lukas ini, ada 3 perumpamaan mengenai domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Dan yang ketiga, anak yang hilang. Dari 3 perumpamaan ini, domba yang hilang dicari. Dirham yang hilang dicari juga. Tetapi, anak yang hilang di sini, kalau kita membaca, tidak dicari. Apakah betul anak yang terhilang ini tidak dicari? Mulai ayatnya yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Jadi anak ini, dia minta haknya, minta warisan kepada ayahnya, dan diberikan. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia memboroskan seluruh harta miliknya itu yang diberikan oleh ayahnya. Dikasih, anaknya hidup berfoya-foya, dan hartanya, kekayaannya itu habis. Dia menjadi seorang penjaga hewan. Dan satu saat dia akan makan makanan hewan karena dia sudah merasa lapar, tidak ada lagi makanan. Tetapi tidak dikasih. Baru dia sadar. Dia menyadari bahwa di rumah bapaknya, orang-orang upahan, budak-budak bapaknya juga tidak pernah makan makanan hewan. Setiap hari mereka makan makanan yang lezat. Dia sadar, dia baru ingat rumah bapaknya. Ayatnya yang ke-18. "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anaknya ini sadar. Anak ini sadar, akhirnya dia katakan, "Aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan katakan, Bapa, jadikanlah aku orang upahan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tidak layak. Jadikan aku orang upahan." Dan dia pergi. Apa yang terjadi? Dari jauh bapaknya sudah melihat. Rupanya sudah lama bapaknya itu menantikan dia. Rupanya sudah lama bapaknya itu merindukan anak ini untuk pulang. Ketika bapaknya ini melihat dia dari arah yang jauh, bapak ini berlari mendapatkan dia, memeluk dan mencium anak ini. Apa yang terjadi dengan anak ini? Apakah anak ini ketika dia pulang, itu adalah keinginannya, kehendaknya sendiri? Dirham yang hilang, domba yang hilang dicari. Apakah anak ini dicari? Kalau kita menghubungkan dengan ayat yang kita sudah baca, Yohanes 6 ayat 65 dan ayat 44, bahwa anak ini juga dicari oleh Bapa. Bukan anak ini yang berinisiatif untuk pulang ke rumah Bapa, tetapi Bapa lah yang terlebih dahulu menarik anak ini
untuk pulang. Dia katakan, Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi tidak. Apa yang terjadi? Anak yang sudah tidak layak ini, dia sadar, diakui bahwa dia sudah tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi apa yang terjadi? Bapa ini bilang kepada pembantu-pembantunya, pakaikan dia pakaian yang indah, dipakaikan kasut, sepatu, dipakaikan cincin, dan hari itu mereka pesta. Dia bukanlah sebagai seorang yang dianggap tidak layak. Sebetulnya memang tidak layak. Tetapi dia diberikan sesuatu yang indah, satu keistimewaan. Pakaian yang indah, pakaian yang terbaik. Dipakaikan kasut, sepatu, dan dipakaikan cincin. Ini adalah anugerah. Ini adalah kasih karunia yang diterima oleh anak yang sudah hidup di masa yang lalu itu dengan hidup berfoya-foya, hidup dengan pelacur, hidup dalam kedagingan yang sebetulnya tidak pantas lagi, tidak layak. Tetapi dia mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia tadi sudah dijelaskan. Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma yang sebetulnya tidak layak kita terima. Tetapi itu diberikan. Itulah kasih karunia. Dan anak ini mendapatkan. Apakah anak ini tidak dicari? Anak ini sesungguhnya dia dicari oleh Bapa. Anak ini sesungguhnya dia ditarik oleh Bapa. Dia yang sudah berdosa. Dia yang sudah hidup. Dia hidup di dalam kedagingan. Hidup dengan keinginannya sendiri. Tetapi dia ditarik oleh Bapa. Datang kembali kepada Bapa. Dan dia diberikan pakaian yang terbaik. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini yang datang kepada kita, bagaimana kasih karunia itu diberikan. Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau dia tidak dikaruniakan oleh Bapa. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Kita yang ada di rumah, yang ada di ruangan ini, kita adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Pengikut-pengikut Yesus. Kita itu sudah mendapatkan kasih karunia. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Bahkan keselamatan itu jauh sebelum dunia ini dijadikan. Keselamatan itu sudah ada. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jauh sebelum dunia diciptakan. Berarti juga jauh sebelum manusia itu ada dan manusia jatuh ke dalam dosa. Rupanya karunia keselamatan itu sudah ada di dalam rencananya Allah. Allah tahu bahwa manusia nanti satu saat akan jatuh ke dalam dosa. Dan Allah jauh-jauh hari, beribu-ribu tahun, berabad-abad sudah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dan keselamatan itu, kata firman Tuhan di sini, adalah kasih karunia. Bayangkan saja,
dunia belum dijadikan, manusia belum ada, bahkan jauh manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan kasih karunia ini, yaitu keselamatan bagi manusia. Kita percaya kepada Yesus, itu adalah kasih karunia. Kita beriman kepada Yesus, itu adalah kasih karunia sesuai dengan Efesus 2 ayat yang ke-8 tadi. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus, itu adalah kasih karunia. Kita percaya kepada Yesus, itu adalah kasih karunia. Kita diselamatkan, itu adalah kasih karunia. Bahkan kasih karunia ini jauh sebelum dunia dijadikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kasih karunia itu hanyalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele bagi kita? Ibrani pasalnya kedua, maksud saya ayat yang ketiga. Ibrani 2 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Bagaimana kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang kita sudah miliki sekarang? Bapak Ibu, kalau kita kembali di Yohanes pasalnya yang ke-6 tadi, bagaimana Yesus berbicara kepada banyak orang yang sudah menjadi percaya. Selain Yesus memiliki 12 orang murid, banyak orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, mereka juga disebut murid-murid Tuhan. Ketika Yesus berkhotbah, Yesus mengajar mengenai roti yang turun dari sorga. Dan itu adalah pribadinya. Roti yang menjadi daging. Kalau mereka makan roti, itu adalah seperti makan daging Yesus. Yesus berbicara mengenai dia adalah roti, dia adalah daging. Darahnya itu adalah minuman. Banyak orang yang tersinggung. Banyak orang yang berkata bahwa perkataan Yesus ini, ajaran Yesus ini begitu keras. Yesus berkata kepada orang-orang yang tersinggung ini, apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Yesus bertanya, apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Dan tahu apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang mengundurkan diri. Banyak orang-orang yang mengundurkan diri karena perkataan Yesus. Padahal mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka sudah mendengar firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri berkata, orang-orang yang datang kepadaku, itu adalah kasih karunia dari Bapa. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Tetapi mereka tidak menyadari semua itu. Begitu ada ajaran yang keras, ada ajaran yang menyinggung, mereka mundur dari Yesus. Mereka tidak lagi mau mengikuti Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada 12 muridnya, apakah kalian juga tidak akan pergi? Salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, berkata, Tuhan, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Perkataan Yesus itu adalah hidup yang kekal. Yang membuat 12 murid Yesus ini tidak mau pergi. Berbeda dengan orang-orang tadi yang sudah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata begitu Yesus mengajar mereka dengan bahasa-bahasa yang keras, mereka tersinggung. Mereka mengundurkan diri, tidak lagi mau mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita yang sudah diselamatkan, hidup kita ini hanyalah kasih karunia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Keselamatan yang kita sudah miliki itu adalah kasih karunia. Kita percaya kepada Yesus itu kasih karunia. Kita bisa bertobat, kita memiliki hati yang baru, itu adalah kasih karunia.
Firman Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Jadi, apa yang mau kita banggakan dari diri kita, semuanya hanyalah kasih karunia. Kita percaya, kita bisa bertobat, kita bisa mengenal Yesus, kita bisa kenal keselamatan itu, kita bisa tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Itu adalah kasih karunia. Kalau kita diberkati oleh Tuhan di dalam hal materi, itu adalah kasih karunia. Kita dalam keadaan yang sehat sekarang adalah kasih karunia. Dan ingat juga satu hal. Penderitaan itu juga adalah kasih karunia. Filipi 1 ayat yang ke-29. Kita dikaruniakan bukan cuma percaya kepada Yesus, tetapi menderita juga untuk Yesus. Sekarang, apa yang mau kita katakan? Semuanya hanyalah kasih karunia. Berkat-berkat yang kita terima, hanyalah kasih karunia. Kita menderita, hanyalah kasih karunia Tuhan saja. Jadi, bersyukurlah dengan anugerah Tuhan ini. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan sampai saat ini, hanyalah anugerah Tuhan. Kita bisa sehat dan kuat sampai saat ini, hanyalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan masih limpahkan kepada kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini hanyalah anugerah Tuhan saja. Kalau kita masih bisa beribadah, bersekutu dengan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Dapat menyanyi, memuliakan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita. Pertahankan terus kasih karunia itu dalam hidup kita. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah di dalam hidup kami. Kami percaya itu adalah kasih karunia Tuhan saja. Firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Itu adalah anugerah Tuhan. Kami diselamatkan. Itu adalah kasih karunia Tuhan untuk kami. Betapa besar anugerah-Mu Tuhan. Betapa besar kasih karunia Tuhan itu. Keselamatan yang begitu besar Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang terlampau besar Tuhan nilainya. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami memiliki hati yang baru. Itu adalah anugerah Tuhan. Kami diberikan hati yang taat. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Bawalah terus kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Taat kepada firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Begitu melimpah di dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan, kami mendapatkan anugerah Tuhan itu. Setiap pagi Tuhan, rahmat-Mu selalu baru di dalam kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia Tuhan. Semua karena haleluya. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan.
hatiku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar, bahkan melimpah di dalam kami. Ketika kami mengenal Tuhan, kami memiliki hati yang baru. Tuhan menaruh firman di dalam hidup kami. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan adalah kasih karunia. Dan kami diselamatkan. Semuanya kasih karunia Tuhan saja. Tolong kami ya Tuhan. Biar kami terus berjuang untuk mempertahankan iman di dalam Tuhan. Mempertahankan kasih karunia itu yang begitu besar. Jangan biarkan kami Tuhan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah terus kami menjaga apa yang Tuhan sudah berikan, anugerah Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah umat Tuhan terus bertumbuh di dalam iman pengenalan takut akan Tuhan. Iman terus bertambah-tambah. Pengharapan kami tidak bergeser. Terus maju, melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kami. Hari-hari yang kami lewati Tuhan. Tidak semakin baik. Tetapi Tuhan kami percaya bahwa anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan itu cukup bagi kami. Tuh kami terus berjalan melangkah dengan pasti dengan Tuhan. Terima kasih, berkatilah umat Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Berikan selalu kekuatan baru setiap hari, semangat sukacita. Berkati setiap pekerjaan, usaha bisnis anak-anak Tuhan. Demikian juga pendidikan mereka. Tuhan yang selalu campur tangan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan yang memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang ada di Ketapang, Keramat, dan Soho. Memberkati seluruh jemaat dan memberkati keluarga hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu kami nikmati setiap hari, bahkan setiap waktu. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Persekutuan, sukacita, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, besok. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.